Assalamualaikum, selamat sore. Saya sekarang berada di Surabaya, tepatnya di Monumen Kapal Selam. Di belakang saya ini adalah KRI Pasopati 410. Ini adalah kapal selam Whiskey Class. Indonesia tahun 60-an membeli 12 unit kapal selam Whiskey Class dari Rusia yang dulu bernama Uni Soviet. Dan setelah itu Indonesia pada tahun 70-80-an membeli lagi dua kapal selam dari Kiel Jerman yang bernama KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402 yang dikabarkan hilang di perairan Bali. Dan kapal selam di belakang saya tadi ini adalah KRI Pasopati dengan panjang 76 meter, sedangkan KRI Nanggala 402 itu mempunyai panjang 60 meter. Jadi lebih besar KRI Pasopati daripada KRI Nanggala. Jadi habis ini kita kepingin merasakan gimana hidup di dalam KRI Pasopati ini yang hampir sama dengan KRI Nanggala yang hilang di Selat Bali. Sebelumnya saya mohon doa untuk penonton di Eril Estrada TV. Pribadi saya juga sangat sedih, saya juga sangat kehilangan. Saya juga berdoa kepada Tuhan semoga semua diberi kelancaran dan ada keajaiban, semuanya selamat. Amin. Ini ada tangga dan pintu. Adalah pintu yang nggak asli ya guys. Ini pintu ini dibuat karena sudah menjadi monumen biar memudahkan orang masuk ke kapal selam. Di pintu ini sebenarnya pintu kapal selam yang asli itu ada di atas, di ruang torpedo. Jadi tidak di depan seperti ini ya. Yang sebenarnya di atas di ruang torpedo itu berbentuk bulat. Ini masih banyak orang masuk. Sebentar lagi kita masuk ya. Oke, kita masuk. Halo Mbak. Ini kepala saya terbentur ya sebenarnya, saking tingginya. Ya ini adalah ruang torpedo. Yang torpedo yang di dalam ini sudah berisi 4. Ini adalah torpedo 5,33 mm, panjangnya 7 meter. Ini dulu adalah torpedo yang paling ditakuti oleh kapal induk. Jumlah torpedo di depan adalah 4 dan cadangannya adalah 6. Jadi di depan itu ada 6 dan 4 torpedo yang sudah siap diluncurkan. Ini adalah ruang torpedo ya. Kita masuk lagi ke ruang kedua. Ruang kedua ini adalah ruangan sebentar. Nah, ini di atas ini sebenarnya adalah pintu masuk. Pintu masuk dari atas, pintu masuk mau ke kapal selam. Itu dari atas ya. Pintunya sangat kecil sekali, bisa dibayangkan betapa susahnya kita hidup di kapal selam. Ini adalah ruang torpedo. Saya memasuki ruang kedua adalah ruang komandan dan ruang tidur sekaligus ruang istirahat untuk awak kapal selam. Bisa dibayangkan ya, tempat sesempit ini saya aja ini nggak bohong. Saya ini sebenarnya sumpek, maksudnya itu bernafas susah. Padahal di sini sudah ada AC. Zaman dulu sebelum dibuat museum, sebenarnya kapal selam ini tidak ada AC. Ini adalah para komandan kapal selam mulai tahun 60 sampai kapal selam ini dipensiunkan. Ini beberapa komandan kapal selam yang bertugas, kesatria-kesatria Korps Hiu Kencana. Bayangkan ini terlihat AC ya, itu dipasang karena sudah jadi monumen. Dulu di sini tidak ada AC. Jadi bayangkan betapa pengapnya di dalam ini. Tapi semua pasukan yang mengawakinya sangat tabah. Ini kamar komandan
Ini kamar komandan kapal selam ya. Kamarnya sangat kecil sekali, sangat sempit. Ini hanya komandan yang mempunyai kamar, yang anak buah yang lain seperti yang lihat di video tadi, banyak kasur-kasur memanjang. Ya, kasur-kasur memanjang seperti ini. Lanjut kita ke ruang pusat komando ya. Ini ruang pusat komando dan di situ kelihatan ada periskop. Dan periskop ini eh, di KRI Nanggala ditemukan gemuk atau pelicin untuk periskop yang kering. Itu gembuk atau pelicin untuk periskop itu tidak ditemukan benda-benda di sekitar kita, adanya cuman di kapal selam. Ini adalah ruang radio kalau nggak salah. Ya, ini adalah ruang radio, ruang komunikasi. Jadi komunikasi dalam kapal selam itu sering terputus, itu sudah wajar. Tapi kalau terputusnya lebih dari 3 jam seperti KRI Nanggala itu harus secepatnya dicari karena itu sudah di luar batas kewajaran. Bayangkan betapa sempitnya, saya masuk ini harus merangkak, nggak bisa leluasa, pengap, dan mohon maaf saya sama sekali tidak menemukan kamar mandi di sini. Emang dari dulu tidak ada WC dan kamar mandi di Whiskey Class. Bayangkan gimana caranya para awak buang air atau mandi. Ini adalah periskop ya. Ini untuk mengintip di atas apakah ada kapal musuh, kapal permukaan. Kadang periskop juga ini di belakangnya ada seperti saluran udara untuk baterai kapal selam itu untuk charger, maksudnya mesin diesel dinyalakan butuh udara, makanya periskop dinaikkan. Itu juga ada selang udara untuk membuang pembakarannya diesel biar bisa mencharger baterai kapal selam. Ini adalah ruang komandan ya. Ini kadang juga difungsikan ruang kerja. Terus ruang baterainya ini di bawah deck, ruang baterainya. Periskop ini sangat berat sekali, butuh tenaga ekstra untuk membukanya karena semuanya ini manual. Kalau kapal selam zaman sekarang elektrik ya, kalau dulu masih manual. Saya terus terang pengap sekali. Saya di sini juga membayangkan betapa sedihnya para awak kapal selam dengan motonya yang tabah sampai akhir. Saya juga pernah diinfo oleh teman saya yang bertugas di kapal selam bahwa pelatih itu menginformasikan kepada para pengawak, apabila kapalmu sudah menyelam, informasikan ke keluargamu sebelum berangkat bahwa kalau kapal menyelam, bahwa anggaplah saya sudah mati. Maka kamu yang di rumah, ini adalah ruang kompas ya. Saya lanjut bahwa kamu yang di rumah harus berdoa semoga yang terbaik untuk keselamatan saya. Jadi kalau kapal selam sudah menyelam, itu keluarga dianggap sudah, yang mengawaki kapal selam itu sudah meninggal. Seperti itu. Kita lanjut, ini ruang jembatan utama, pusat komando juga. Ada tempat penyimpanan makanan di bawah deck setelah ini ya. Ini ruang apa saya kurang tahu. Kalau ada yang tahu mohon dijelaskan di komentar ya, karena saya
sama sekali pengetahuan saya tentang kapal selam sedikit sekali. Ini ada wastafel ya habis ini. Tapi saya nggak tahu ini wastafel ini dipasang baru atau lama, karena zaman dulu itu di Whiskey Class itu nggak ada toilet, nggak ada kamar mandi. Saya nggak tahu sistem membersihkan diri, buang airnya gimana, saya kurang tahu. Sekarang saya mau masuk. Ini jembatan utama dan pusat komando. Ada tempat penyimpanan makanan di bawah. Ada tempat tidur. Dulu ini kanan kiri juga ada tempat tidurnya, tapi karena sudah menjadi museum, tempat tidurnya dikurangin. Betapa mirisnya ya, betapa tabahnya moto awak kapal selam adalah tabah sampai akhir. Ini terlihat pintu, setiap pintu ini ada panel-panel. Fungsinya ini untuk supaya apabila salah satu ruang kemasukan air, para awak bisa lari ke ruang yang lain untuk menyelamatkan diri dan menutup pintu palka tersebut biar air tidak masuk ke ruang berikutnya. Kita masuk lagi ruang awak kapal. Ini sebelah kiri sebenarnya bisa untuk dapur. Penyimpanan baterai kedua ada di bawah. Seperti ini ya. Ini ada ruang mesin juga, ruang mesin diesel dan terminal mesin. Ini ruang mesin diesel dan terminal mesin. Jadi kapal selam itu ada dua mesin, satu itu diesel, yang kedua itu elektrik. Jadi diesel itu untuk mencharger listrik. Kalau diesel menyala berarti kapal selam itu naik ke atas. Fungsinya apa? Untuk mencharger baterai. Untuk mode menyelam, kapal selam itu menggunakan baterai listrik. Kayak sekarang Tesla mobil listrik, kapal selam itu sudah menggunakan daya listrik untuk menyelam sudah dari tahun 60-an. Jadi kapal selam ini adalah yang canggih sekali. Yang kita masuk lagi ya, ini kamar mesin listrik. Ini kamar mesin listrik. Ada seperti generator ya, yang bulat di bawah ini. Kalau nggak salah. Nah ini benar, ini ruang 6 ini adalah ruang listrik. Ada motor listrik, ada generator, benar sekali. Betapa sempitnya ya, kanan kiri ada mesin. Kenapa tidak ada AC? Karena ini diciptakan untuk Uni Soviet. Uni Soviet adalah tempat yang sangat dingin. Jadi tidak ada AC, udara di dalam kapal selam tetap dingin. Karena ini dibeli Indonesia secara terburu-buru karena untuk eh, operasi Trikora di Irian Barat, makanya tidak sempat untuk renovasi atau overhaul. Ini yang terakhir adalah ruang torpedo bagian buritan, dilengkapi dengan dua buah torpedo. Jadi di depan tadi ada 4 tabung torpedo yang sudah diisi, ada cadangan 6, dan di belakang ada 2 torpedo. Jadi total torpedo yang bisa dibawa oleh KRI Pasopati ini adalah 12. Sedangkan untuk KRI Nanggala yang dikabarkan tenggelam itu bisa membawa 14 tabung torpedo. Jadi untuk besar, lebih besar Whiskey Class, tapi untuk membawa senjata itu lebih banyak KRI Nanggala. Ini adalah pintu darurat untuk awak kapal selam untuk meloloskan diri. Tetapi tidak semudah itu meloloskan diri kapal selam. Salah meloloskan diri di kapal selam sama dengan memasukkan air ke dalam kapal selam, yang artinya membunuh semua awak. Maka dari itu, nah ini ada pintu keluar ya. Ini sebenarnya nggak ada. Ini berhubung dijadikan monumen, jadi dibikinkan pintu keluar biar mudah untuk
masuk dan keluar di kapal selam ini. Ini adalah tampak dari luar, nggak sebegitu terang ya karena posisi sudah sore dan beberapa sudut pemandangan kota Surabaya. Jadi untuk lebih besar kapal selam ini daripada kapal selam KRI Nanggala, tapi untuk senjata lebih banyak KRI Nanggala. KRI Pasopati ini lebih tua lah, itu belakang itu ada ini ya, eh, haluan belakang. Kita sekarang coba tour lagi ya masuk. Saya harap para ya, pecinta militer yang kepingin lihat isi dalam kapal selam, kita sekali lagi masuk ke kapal selam ini untuk merasakan seperti apa rasanya hidup di kapal selam. Tidak ada komunikasi, jalan pun harus diatur. Kita nggak bisa teriak-teriak di dalam bercanda-bercanda. Karena apa? Getaran sekecil apapun di kapal selam itu bisa dideteksi oleh radar musuh. Apalagi hentakan, goncangan sepatu. Ini ada pengunjung ya. Saya jalan dulu, saya ini jalan ke depan dari torpedo Buritan. Saya mau jalan ke depan dulu. Ya, ini saya tadi masuk, ini kamar mesin listrik. Saya jalan lurus terus. Ini ruang untuk mesin diesel dan terminal mesin. Ini ruang awak kapal, dapur, dan penyimpanan baterai ada di bawah. Ini jembatan utama dan pusat komando. Ada periskop juga. Betapa sempitnya ya hidup di kapal selam. Saya tidak bisa membayangkan. Ini ruang komandan. Nah, ini yang sebelah kanan tadi ruang komandan. Kita lurus terus. Ini adalah ruang torpedo. Sebelah kiri ini torpedo ya. Panjangnya 7 meter, nggak main-main. Dulu ini adalah yang ditakutkan dari Belanda. Belanda sangat takut sekali torpedo ini bisa meluluh lantakkan kapal induk. Halo, saya ini berkeringat ya. Saya nggak bohong, ini saya sangat berkeringat sekali. Padahal di sini ada AC. Saya nggak bisa bayangkan betapa dulu tabah sekali para pengawak kapal selam. Saya yang pakai AC aja ini keringetan, apalagi dulu tidak ada AC waktu kapal selam ini bertugas. Saya nggak bisa bayangkan. Oke, kita lanjut lagi. Semoga para awak kapal selam KRI Nanggala segera ditemukan. Ini dari Buritan, itu ada torpedo. Terus di bawahnya ada baling-baling. Di bawahnya ada baling-baling. Kita lihat lagi ya. Emang kapal selam ini warnanya selalu gelap. Warnanya selalu gelap. Biar apa? Biar tidak kelihatan pendeteksian musuh. Monumen kapal selam ini di dunia cuma ada dua. Satunya kalau nggak salah di Eropa, saya lupa kotanya. Saya dulu pernah baca referensi tapi sekarang saya lupa. Yang kedua ini di Indonesia. Jadi sayang sekali, sekali seumur hidup kalau bisa berkunjung ke monumen kapal selam. Berarti Anda telah berkunjung di salah satu monumen kapal selam yang ada hanya dua di dunia ini. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat.